penuh debu. Melihat anak makan permen rasa susu. Selamat datang Bapak dan Ibu, tetap semangat, janganlah lesu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Hoirul Anwar MPD, Bapak Putra Angga Prakasa SPD, dan Bapak Yuli Kusdianto SPD, serta yang kami hormati Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Marilah kita sampaikan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan limpahannya kita dapat mengikuti kegiatan penyampaian rencana tindak lanjut PKK PJOK SMA Negeri 4 Kota Kediri dalam keadaan sehat walafiat. Saya Ika Ayu sebagai pembawa acara pada hari ini. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kedua doa, ketiga penyampaian materi, keempat penutup. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Mahmud MPD. Yang kami hormati, Bapak Mahmud dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama dengan baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara tindak lanjut PKK PJOK hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun, dan akhirnya membawa kemanfaatan bagi kita semuanya, khususnya SMA Negeri 4 Kota Kediri. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayat wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbal Alamin. Pagi hari ini kami segenap Bapak Ibu Guru PJOK SMA Negeri 4 Kota Kediri menggelar acara tindak lanjut PKK PJOK dengan rasa rendah hati. Ya Allah, kami menjadikan rasa syukur yang tak terhingga atas limpah nikmat taufik hidayah-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, berikanlah kelancaran, kemanfaatan pada acara yang kami gelar hari ini, benar-benar membawa keberkahan khususnya bagi para peserta didik kami dan khususnya bagi keluarga besar SMA Negeri 4 Kota Kediri. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wahhab, kami mohon pada Engkau ya Allah, tambahkanlah nikmat-nikmat-Mu, tambahkanlah kesejahteraan kami, tambahkanlah kompetensi kami, sehingga kami benar-benar menjadi para pendidik yang bertanggung jawab, semakin sabar, ikhlas untuk mengabdi kepada Engkau. Ya Allah, ya Ghafar, ampuni segala kesalahan kami, kekurangan kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih disampaikan. Baik, kita memasuki pada kegiatan inti, yaitu penyampaian rencana tindak lanjut PKG PJOK SMA Negeri 4 Kota Kediri oleh Bapak Khairul Anwar MPD, Bapak Putra Angga Prakasa SPD, dan Bapak Yuli Kusdianto SPD. Dipersilakan, waktu dan tempat kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang pertama, mari kita panjatkan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, kurang suatu apapun. Yang kedua, terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan komunitas belajar di SMA Negeri 4 Kediri yang pada pagi hari ini yang punya gawe adalah guru-guru PJOK SMA Negeri 4 Kediri. Yang selanjutnya, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, kami akan menyampaikan proyek yang berkaitan dengan PJOK. Oleh karena itu, coba kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, proyek ini berjudul pemanfaatan barang bekas untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa. Jadi untuk proyek ini kita beri judul pemanfaatan barang bekas untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa. Untuk latar belakang, yaitu untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah dan memanfaatkan barang bekas. Jadi ini yang pertama, latar belakang kenapa kok mengambil judul ini atau mengambil proyek ini adalah bahwa kita banyak sampah-sampah bekas yang belum bermanfaat, sehingga kita gunakan untuk kegiatan yang bermanfaat. Jadi latar belakang ini digunakan untuk melengkapi alat-alat olahraga yang kurang di SMA Negeri 4 Kediri. Sekarang tujuan daripada proyek ini adalah membuat siswa lebih kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan barang bekas, ya, untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa melalui kegiatan yang menarik dan menyenangkan. Next. Memanfaatkan pembelajaran berbasis proyek. Jadi yang pertama, pengembangan keterampilan. Jadi meningkatkan keterampilan memecahkan masalah, berpikir kritis dan bekerja sama. Yang kedua, pengalaman praktis, yaitu memberikan pengalaman langsung dalam menerapkan pengetahuan dan teori. Terus yang ketiga, kepemilikan proyek, yaitu adalah untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan motivasi siswa. Kemudian yang keempat, pembelajaran yang menyenangkan. Jadi membuat proses pembelajaran lebih menyenangkan dan menarik. Jadi anak-anak akan dipelajari atau kita belajar bersama-sama untuk membuat alat yang nantinya bisa digunakan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Next. Langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Tahap pertama, identifikasi kebutuhan, yaitu menentukan kebutuhan dan tantangan dalam meningkatkan kebugaran jasmani.
kedua, perencanaan dan pengumpulan. Jadi merencanakan proyek ini mengumpulkan barang bekas seperti botol, pipa air yang tidak terpakai, ataupun pipa besi bekas. Jadi untuk memilih bahan atau alat yang digunakan. Kemudian di tahap yang ketiga adalah desain dan pembuatan. Membuat alat dari barang-barang bekas, mengujinya dan memperbaiki jika perlu. Terus yang keempat, pelaksanaan dan evaluasi, yaitu melaksanakan program kebugaran serta hasil untuk melakukan refleksi. Jadi ini langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk melaksanakan proyek ini. Terus kemudian nanti untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bapak Yuli Kusdianto. Monggo saya persilakan. Oke, terima kasih waktunya Pak Irul. Saya akan melanjutkan presentasi proyek. Nah, ini slide kelima. Tahapan perencanaan dan pelaksanaan. 1. Pembentukan tim. Membagi siswa menjadi tim berdasarkan minat dan keterampilannya. Maksudnya siswa diberi kelompok untuk dibagi sesuai dengan minatnya. Sosialisasi, mensosialisasikan proses dan menyampaikan tujuan. Nah, tujuannya sudah jelas. Oke, pengumpulan data, menentukan kebutuhan dan mencari informasi tentang barang bekas. Keempat, pengembangan konsep, menyusun ide dan konsep desain alat dan bahan. Next. Inovasi dan kreativitas siswa. Keunikan desain mendorong siswa untuk menciptakan alat olahraga yang unik dan menarik. Kemampuan modifikasi, siswa belajar untuk memodifikasi dan memperbaiki alat jika diperlukan. Pemanfaatan, siswa harus kreatif dalam memanfaatkan barang bekas. Kolaborasi tim, kerjasama dan kolaborasi dalam merancang dan membuat alat. Oke, lanjutnya bisa dipresentasikan Pak Angga, waktu dan tempat persilakan. Ya, mohon izin untuk berdiri. Selanjutnya adalah evaluasi dan refleksi. Di sini ada 3 tahap. Yang pertama adalah kinerja siswa. Jadi kita di sini adalah nanti evaluasi terhadap peningkatan kebugaran jasmani. Jadi kita sampaikan dulu ke siswa bagaimana sih peningkatan kebugaran jasmani terhadap alat yang ada di SMA 4 itu ada atau kurang atau enggak ada. Seperti itu. Kemudian evaluasi proyek, menilai aspek teknis, kreativitas, dan kebermanfaatan. Jadi sesuai yang dikatakan dari Pak Irul dan Pak Yuli tadi, di sini adalah aspek teknisnya itu di SMA 4 barangnya ada enggak. Kemudian kreativitas, jadi di sini tuh anak-anak sekreatif mungkin untuk membuat alat peraga olahraga yang ada di sekitar kita. Sebenarnya banyak sekali alat-alat itu. Kemudian adalah kebermanfaatan. Jadi manfaatnya itu seperti apa alat-alat itu? Misalkan ladder drill, manfaatnya seperti apa? Kun itu manfaatnya seperti apa? Kemudian adalah refleksi diri, menilai pengalaman dan pembelajaran yang akan didapat. Jadi yang akan didapat bagi siswa itu seperti apa? Kemudian selanjutnya tantangan yang akan dihadapi. Nah, di sini ada 4 aspek. Ini tantangan yang saya kira semua di lingkungan sekolah ya seperti ini.
keterbatasan sumber daya. Jadi sulit menemukan barang bekas yang sesuai. Ya, sulit menemukan barang bekas yang sesuai. Contohnya apa? Misalkan kalau kita mau cari di sekitar kita alat-alat yang susah, kita membutuhkan tali ataupun apa kan, berarti kan kita harus beli dulu, berarti bukan alat bekas lagi. Jadi kita harus bisa memanfaatkan alat bekas yang ada di sekolah. Kemudian adalah keterbatasannya waktu. Jadi menyelesaikan jadwal proyek dengan kegiatan sekolah. Jadi ya ini waktu antara proyek dan kegiatan sekolah itu harus seimbang. Kemudian keterampilan teknis, kesulitan dalam membuat alat yang aman dan berfungsi. Nah ini membuat alat yang aman dan berfungsi. Kemudian komunikasi dan kerjasama, mengolah perbedaan pendapat dan bekerja sama, setiap kelompoknya bekerja sama untuk membuat alat yang ada di sekitar kita, barang-barang bekas, supaya menjadi berguna buat aktivitas olahraga. Selanjutnya, nah ini contoh alat di sekitar kita mungkin yang ada. Sebenarnya ada banyak, ya sebenarnya ada banyak. Ini ada cuma 4 contoh. Di paling atas itu ada barbel. Kemudian di sebelahnya ada barbel yang kita modifikasi dari botol aqua. Dari botol aqua kemudian dikasih pipa. Botol aqua tersebut contoh misalkan dikasih tanah. Kan itu sudah berat. Seperti itu. Kemudian di sini yang gambar kedua adalah kabel karet ban. Ya. Karet ban. Modifikasinya ada resistant bench menjadi karet ban. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kun. Nah, kun ini banyak sekali sebenarnya. Kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas, bahkan daun pun kita juga bisa membuat dari kun. Ya. Kun, kemudian dari botol bekas ataupun daun dan ataupun apapun itu buat tangga. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah alat lompat. Kita modifikasi dengan pipa air. Seperti itu. Jadi di sekitar kita itu sebenarnya banyak buat alat-alat olahraga yang kita manfaatkan. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu mungkin yang saya dan kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk pemateri hari ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami buka untuk sesi tanya jawab. Hanya satu sesi dengan maksimal 3 penanya. Kami persilakan. Ya, monggo Bapak Yusuf. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan sangat bahagia sekali pagi hari ini dapat undangan RPL dari Bapak-Bapak PKG TJUK. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan proyek yang sudah direncanakan Pak Khairul, Pak Angga, dan Pak Yuli. Hasil pengolahan alat ini nanti ketika diimplementasikan dengan kegiatan itu lebih masuk ke tujuan pembelajaran apa nih Pak kira-kira? Nah, ketika dihadapkan dengan dumbbell, kemudian dihadapkan dengan dumbbell, dengan kun, apakah untuk bagian pemanasan atau mungkin pada maklot tertentu, misalkan kalau lompat jauh alat yang dihasilkan menunjang untuk di bagian apa, mungkin seperti itu Pak, lebih konkretnya mohon bisa dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung dijawab, nopo ditambahi balik. Oke, monggo dari pemateri sekiranya bagaimana Bapak? Oke, langsung saya jawab saja. Oke. Jadi alat-alat ini hasil dari pemanfaatan barang bekas ini digunakan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Jadi materi kebugaran jasmani itu contohnya seperti dumbbell atau apa ya, berat apa
itu barbel itu digunakan untuk meningkatkan kekuatan otot lengan, terutama itu. Jadi untuk dumbbell atau barbel itu digunakan untuk melatih kekuatan otot lengan. Kemudian di situ memang ada beberapa contoh yang ada. Nah ini pada dasarnya nanti digunakan untuk melatih kekuatan. Jadi untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Intinya di situ. Terima kasih. Cukup Bapak. Dilanjutkan pertanyaan kedua mungkin. Pertanyaan kedua, monggo Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami persilakan. Pertanyaan kedua, Bu Ike kelihatannya mau tanya. Oke, monggo Bu Ike. Monggo. Ada pertanyaan lain? Saya kira untuk proyek ini kira-kira bisa mengerti arah tujuannya begitu ini, paham ya? Mungkin ada pertanyaan satu lagi, Mas Pak. Silakan Pak Bagus. Pak Bagus. Moga-moga. Terima kasih waktunya, sangat menginspirasi dari Bapak-Bapak Guru PJOK dalam kegiatan pagi hari ini. Yang ingin saya tanyakan untuk peran siswanya, peran siswa dalam istilahnya nanti pengumpulannya seperti apa, kemudian nanti juga istilahnya efeknya untuk mereka itu harapan besar dari proyek ini itu apa Pak? Itu yang mungkin saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi peran siswa dan efeknya bagi siswa ini benar-benar sangat sekarang itu kita sudah tahu semua di lingkup sekolah itu kalau SMA itu jam 7 sampai jam 4 ya, jam 4 itu baru pulang. Jadi di sini saya memberikan contoh efeknya nanti buat siswa apa ya, jadi bukan. Jadi kita memanfaatkan alat di sekitar kita untuk menjadi alat olahraga supaya kita bisa bugar, selalu bugar ketika menatap mata pelajaran yang akan kita lalui. Jadi seperti itu. Jadi memanfaatkan hal atau memanfaatkan barang yang ada di lingkungan sekolah ataupun yang ada di kelas tersebut untuk melakukan hal olahraga. Sebenarnya tidak pakai alat itu biar kebugaran jasmani itu banyak sekali. Manfaatnya seperti itu. Mungkin itu dari kelompok kami. Ngoten nggih Bapak Ibu? Nggih. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Cukup atau ada satu penanya lagi Bapak Ibu? Oke, bagaimana? Pak Irul ada tambahan monggo. Sabar sikap. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya kira sudah cukup. Gitu. Yang terakhir perlu saya sampaikan bahwa proyek ini dilaksanakan di SMA Negeri 4 Kediri untuk siswa SMA Negeri 4 Kediri. Ini yang menjadi penekanan dan memanfaatkan barang bekas yang ada di sekitar sekolah. Jadi yang ada di sekitar sekolah seperti tadi yang sudah saya sampaikan, barang bekas botol, terus pipa besi, pipa air, karet ban dan sebagainya. Itu saya kira jadi yang perlu kita paparkan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Hoirul Anwar, Bapak Putra Angga Prakasa dan juga Bapak Yudi Kusdian atas pemaparan materinya. Demikian Bapak Ibu, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan juga bagaimana kita menjaga pola hidup yang bugar. Saya selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun tindakan.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.